Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma ma'na istighatsah? Ma makna istighatsah? Istighatsah maknahu talabul ghauth wa huwa ad-du'a fi syiddah wa huwa ad-du'a fi syiddah. Hadza al-istighatsah. Apakah arti istighatsah? Istighatsah itu adalah talabul ghauth, yaitu minta pertolongan segera, yaitu doa tatkala dalam keadaan genting. Hal yujadu mimman adallu biman da'a bi ghairillah? Hal yujadu mimman adallu biman da'a bi ghairillah? Hal yujadu mimman adallu biman da'a bi ghairillah? Apakah dijumpai ada orang yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah? Apa? Apakah dijumpai ada yang lebih sesat dibandingkan dengan orang yang berdoa kepada selain Allah? Ada, Pak? Ada enggak? Tidak ada. Ya, mungkin ada, tapi sebenarnya ini sudah paling sesat. Jadi, ya, kemarin kita bacakan penjelasannya, yaitu annahu la adalla mimman da'a ghairillah. Poin yang ke-10. Annahu la adalla mimman da'a ghairallah. Sesungguhnya tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Limadza? Ayo aksan, ini jawaban paling bagus. Limadza? Li'anna ghairallah la yanfa' fid dunya wa la yanfa' fil akhirah. Karena tidak dapat memberikan manfaat di dunia dan tidak dapat memberikan manfaat di akhirat. Jadi kenapa kalau berdoa kepada selain Allah ini termasuk paling sesat? Karena tidak bermanfaat di dunia dan tidak bermanfaat di akhirat. Misalnya manusia berdoa pada pohon. Sekarang pohon bisa memberikan manfaat ataupun mudarat, bisa atau tidak? Tidak, ya. La yanfa'u wa la yadurru, tidak bermanfaat dan tidak memberikan bahaya. Sekarang misalnya orang mengatakan ternyata bisa kok, setelah misalnya ada orang ngaku-ngaku berdoa pada pohon itu, dia jadi sakti misalnya, jadi kebal. Menjumpai keadaan yang seperti ini sebenarnya bagaimana? Kalau misalnya seperti itu dari jin, ya. Dan itu sebatas dengan qada dan qadar Allah. Jadi Allah dalam keadaan tertentu mengizinkan dia berdoa kepada selain Allah, kemudian dia menjadi seperti yang dia sangka.
Tetapi tatkala Allah SWT tidak mengizinkan, maka dia tidak mendapatkan apapun. Bahkan yang disembah dari selain Allah pun mereka akan berlepas diri dari orang-orang yang berdoa kepadanya. Berikutnya, annahu ghafilun an du'aihi da'i la yadri anhu. Yang ke-11, sesungguhnya dari sembah dari selain Allah itu ghafilun, ya, lalai, tidak peduli, an du'a'id da'i, dari doanya para orang yang berdoa, la yadri anhu, dan tidak tahu dari perkara tersebut. Yang ke-12, anna tilka da'wah sababun li ba'dil mad'u, li bughdil mad'u lidda'i wa adawatihi lahu. Sesungguhnya doa yang dia lakukan adalah merupakan sababun di bughdil mad'u, dari kemarahan dan kebencian yang didoai, liddai, kepada orang yang berdoa kepadanya, wa adawatihi lahu, dan permusuhan yang didoai itu kepada yang berdoa. Jadi yang dimintai tadi, yang didoai tadi, dengan sebab ada yang berdoa kepadanya, ini menjadikan dia itu benci dan dia memusuhi terhadap yang berdoa kepadanya. Mudeng kamu kok, kamu mudeng. Nah, nih saya gambarkan. Ini misalnya jin, ya, jin ataupun batu ataupun yang lainnya, pokoknya dari selain Allah. Ini ada yang berdoa kepadanya. Ya, yang berdoa berarti manusia ini. Ya, berdoa, mudah sampai saat ini. Nah, tatkala ini berdoa ke sini, bukan kepada Allah, ya, ini menyebabkan ini yang didoai tadi benci kepada ini, gitu. Benci, dan akan menjadikan sebab dia ini yang didoa ini memusuhi ini, gitu. Memusuhi yang berdoa ini. Mudah. Kenapa? Karena ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Ya. Kalau dia tidak mau, maka dia berlepas diri. Seperti Isa alaihi salatu wassalam, wahai Isa, apakah kamu yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai sembahan dari selain Allah? Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu apa yang ada di diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Tidak mungkin aku melakukan, ya, itu, sedangkan Engkau adalah Rabb yang Maha Mulia. Di sini Nabi Isa apa? Berlepas diri. Maka Nabi Isa bebas. Tetapi syaitan dan yang tergoda dengan penyembahan manusia, jin dan sebagainya, dan penyembahan manusia, ya, akhirnya marah, gitu. Dengan sebab kalian menyembah aku, kemudian dia mendapatkan siksa lebih besar dari Allah SWT. Berikutnya, ini pentingnya pelajaran tauhid, ya. Berikutnya, tasbihatu tilka da'wah ibadatan lil mad'u. Penamaan dari bentuk doa tersebut sebagai bentuk ibadah kepada yang didoai. Yang ke-14, kufrul mad'u bitilkal ibadah. Yang ke-14,
yang mad'u tadi yang didoai berlepas diri dari peribadatan itu. Tatkala lihat azab akhirnya benci ya, dengan sebab kalian menyembah aku maka. Adapun orang yang tidak tergoda dan tetap kamu diibadahi juga berlepas diri. Seperti Nabi Isa tadi ya, mengingkari. Yang ke-15, anna hadhil umur hiya sababun kaunuhu adallun nas. Nah, inilah jadi pernyataan tadi bahwasanya tidak ada orang yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah, karena ya, anna hadhil umur sesungguhnya perkara ini hiya sababun termasuk sebab kaunuhu keberadaannya adallun nas, menjadi orang yang paling sesat. Ya. Kenapa menjadi orang yang paling sesat, Haris? Kenapa? Ya karena yang didoai aja nggak mau, begitu. Didoai aja yang didoai itu nggak mau, gitu. Pertama dia tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang kedua dia tidak mau. Jadi kalau kita meminta sesuatu itu kepada yang mau atau kepada yang tidak mau. Yang kedua, kepada yang bisa atau kepada yang tidak mampu. Lah, ini nggak mau dan ini nggak bisa, tetap berdoa di situ. Ini bagaimana keadaan yang seperti itu? Ya bertepuk sebelah tangan. Misalnya kita ingin makanan misalnya, dia nggak punya makanan itu, dan dia juga nggak suka terhadap makanan itu. Dan dia akan menolak setiap orang yang minta makanan itu. Tetapi orang ini tetap minta terus gitu. Bersamaan ini dia tidak punya makanan dan tidak suka makanan itu. Dan tidak mampu memberikan makan, dia tetap minta terus gitu. Bagaimana dengan keadaan seperti ini? Ya kan jadinya paling, bahasa halusnya ya paling keliru lah. Cari yang mampu, yang bisa. Gitu. Begitu. Benar bro? Sebenarnya pelajaran ini pelajaran sangat penting ya. Maka kita mohon kepada Allah, saudara-saudara kita dibuka hatinya gitu ya. Dan diberi kefahaman akan perkara yang demikian ini, karena ini akan menjadikan sebab kebaikan. Jadikan sebab kebaikan bagi mereka. Berikutnya tafsirul ayat al-khamisah, tafsir ayat yang kelima. Jadi pembahasan ini merupakan tafsir ayat yang kelima. Yaitu dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6. Jadi di sini kenapa dikatakan orang yang paling sesat? Karena sebenarnya di sini firman Allah gitu. Jadi bukan pernyataan dari manusia, tapi dari Allah SWT. Yaitu Allah SWT mengatakan, wa man adallu mimma yad'u min dunillah ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Sudah kelihatan ayatnya dibuka, itu halaman sebelumnya. Siapakah yang lebih sesat, kata Allah. Jadi maksudnya tidak ada yang lebih sesat. Mimma yad'u min dunillah, dari ya, manusia atau golongan yang berdoa kepada selain Allah. Ma la yastajibu lahu, yang tidak mengabulkan ya, permintaannya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka terhadap doa-doa mereka, terhadap doa-doanya orang yang berdoa kepadanya, ghafilun. Mana ghafilun? Lalai, maksudnya lalai ya orang butuh ya, lalai apa orang bisa jadi berlepas diri, lalai. Kemudian di sini lebih mengerikan lagi, oleh Allah katakan, wa idza husyirun nasu kanu lahum a'da'a wa kanu fi ibadatihim kafirin.
Dan apabila manusia dikumpulkan, mereka akan bermusuhan dan bahwasanya mereka terhadap peribadatan mereka lalai. Nah, ingkar. Berikutnya yang ke 16, 17, al-amru bil ajib. Al-amru al-ajib, perkara yang sangat mengherankan. Perkara yang sangat mengherankan, wa iqrar wa ibadatul awthan, yaitu menetapkan peribadatan terhadap berhala. Annahu la yajibul muqarr illa Allah. Wa huwa iqrar wa ibadatul awthan, yaitu ditetapkannya ada peribadatan terhadap berhala. Annahu la yajibul muqarr illa Allah, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengabulkan permintaan manusia tatkala dalam keadaan darurat. Wa li ajli hadza yad'unahu fi syada'id al-mukhlasin. Wa li ajli hadza yad'una fi syada'id al-mukhlisin lahuddin. Wa li ajli hadza, maka dengan sebab ini, yad'unahu, mereka berdoa kepada Allah fi syada'id, dalam keadaan genting, mukhlisina lahuddin, dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah SWT. Jadi begini Pak Budi, ini satu perkara yang aneh ya, sangat aneh. Jadi tatkala dalam keadaan longgar itu berdoanya kepada siapa? Berhala. Tetapi tatkala dalam keadaan genting ternyata berdoanya kepada siapa? Allah. Aneh enggak? Berarti kan tatkala dia berdoa kepada berhala, ya sebenarnya keyakinan dia itu tidak utuh kalau berhala itu mampu. Tatkala dalam keadaan genting berhalane ditinggalkan. Dan mungkin di masa kita juga banyak tatkala dalam keadaan sehat ya butuh yang lainnya ya, butuh jimat dan seterusnya ya. Tapi begitu harap mati, ya Allah, ya Allah, mungkin doanya ya Allah gitu kan. Dan jimatnya emang di kelalen gitu. Dan yang lainnya kemana? Kelalen. Ini. Ya kalau memang benar selain daripada Allah tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan untuk diri sendiri juga nggak bisa berbuat apa-apa, ya jangan berdoa kepada selain Allah. Jawab. Berikutnya ini sudah selesai. Tinggal yang keberapa? 18. Himayatul Mustafa khimat tauhid. Himayatul Mustafa yaitu perlindungan Mustafa. Mustafa itu siapa, Abrar? Mustafa itu siapa? Diego. Perlindungan dari Mustafa siapa? Wah. Siapa Mustafa? Ya maksudnya di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlindungan dari Mustafa yaitu Nabi kita Muhammad SAW, himat tauhid, melakukan perlindungan terhadap tauhid. Jadi tauhid itu butuh perlindungan. Kalau nggak dilindungi ya terpental. Jadi dilindungi tauhid ini. Seperti dakwah kita seperti ini dalam rangka perlindungan tauhid juga untuk diri kita. Ya. Wa ta'addub ma'allah, dan juga beradab bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan beradab terhadap Allah SWT. Jadi cara beradabnya itu ya jangan berdoa kepada selain Allah dan mohonlah kepada Allah semata. Udah selesai kayaknya ya. Apa ini masih ada bab berikutnya nih? Udah selesai ini. Halaman berapa ini?
Berarti selesai ya. Tapi kok babnya langsung ini. Oh. Berarti takliknya enggak ada. Taklik kosong. Berarti kita masuk bab baru ya. Masuk bab baru tetapi waktunya sudah habis. Ya. Jadi insyaallah pada pertemuan datang kita bahas tentang babu minasyirki an-nadru li ghairillah. Bab termasuk syirik bernadar untuk selain Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.